Series ini tentang drama romance tapi dibalut dengan politik. Dan akan ada misteri dan juga skandal yang membuat series ini berjalan dari episode 1 sampai terakhir. Didiskusiin banyak banget sama direkturnya sih, Budina. Dan diskusi sama Maxim juga tentunya ya. Karena kan kita biar sama-sama tahu nyamannya gimana, di mana gitu, batasannya di mana. Jadi pas menjalankan adegan itu juga sama-sama nyaman dan sama-sama udah dilakukan karena kebutuhan shotnya seperti apa gitu. Jadi akhirnya kita mengikuti kebutuhan shot yang diinginkan sama direkturnya dan untuk WTV-nya juga. Tidak menyinggung satu pihak tertentu ya. Emang ini kasus yang deket dan bisa dijadiin relate sama banyak orang aja sih. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada cast dari series Rekaman Terlarang. Tepuk tangan lu dong. Wah, biar rame. Yeay. Biar rame sendiri. Iya, biar asik sendiri ya. Selamat datang buat Asel. Halo. Dan juga Clara, biar Halo. deh. Jadi ada dua darah cantik dari Rekaman Terlarang. Jadi siapakah yang bisa memberi tahu saya series ini bercerita tentang apa? Ya, jadi secara garis besar series ini tentang drama romance tapi dibalut dengan politik. Dan akan ada misteri dan juga skandal yang membuat series ini berjalan dari episode 1 sampai terakhir. Oke. Ini udah episode berapa jadi sekarang? Ketiga. Ya, tapi yang mau jalur VIP bisa ke 4. Iya, bisa ke 4. Kalau VIP ya lebih cepet ya. Buat penonton WTV itu kalau mau VIP udah bisa ke 4 ya? Ke 4. Iya, betul. Jadi sejauh ini gimana respon penonton dengan udah jalannya 3 episode ini? Komentarnya banyak yang lucu-lucu Komentarnya ya, banyak maksudnya yang kayak lucu-lucu. Ada yang membangun, ada yang julid juga mungkin kesannya karakternya sama karakternya dan kan? ke bawah misteri yang ada di series itu kan. Ke bawah keselnya, ke bawah sebelnya, terus karena kasusnya agak mirip-mirip sama Itu dia. gitu ya. Dan kayak ini kok gitu. jadi ya cocok Cocokologi. Oh, gue tuh udah mulai banyak. Oh, jangan-jangan nyindir sih ini. Ini ya gitu. Dan jangan ya. Asal sebagai siapa di sini, Asal? Aku di sini sebagai Nina. Oke. Nina itu seperti apa karakternya dan siapakah dia? Nina itu adalah bawahannya atau bisa dibilang juga sahabatnya Bayu. Bayu itu yang bukan dong. Bayu itu yang diperankan sama Maxim. Aku nih di sini sebagai anak WO ya, wedding organizer-nya dari Mbak Rena juga. Dan aku di sini juga karakter lumayan grumpy tapi icebreaker, menggemaskan. Pokoknya aku di sini datang untuk menghibur ya. Mungkin nggak di sini. Di sini menghibur. Karena aku dimanapun aku harus menghibur dimanapun itu tempatnya ya. Oke. Kalau Clara? Jadi aku berperan sebagai Rena. Rena itu dia anaknya calon gubernur. Jadi papa aku mau mencalonkan diri lagi sebagai gubernur. Terus ya disitulah aku akan dinikahkan pernikahan politik sebenarnya. Untuk menaikkan elektabilitas. Elektabilitas ya, itu papa, ya itu. Akhirnya terjadi, ya kita nggak tahu terjadi apa nggak ya pernikahan itu karena si WO-nya aku sendiri adalah mantan pacar aku, mantan pacar Rena. Jadi Bayu itu mantan bukan Bayu gue ya? bukan lo Kak. Pas nonton Bayu mirip sih. Ya deh. Bisa. Bedanya nggak pakai kacamata aja. Oh iya. Mungkin. Maksudnya pakai kacamata juga kayak gini. Bisa. Ya, jadi apakah pernikahan itu berlangsung? Apa di episode 3 ini udah terjawab? Sebenarnya kalau yang udah nonton nanti bisa tahu terjadi apa enggaknya karena itu salah satu ada skandal yang membuat hal-hal pernikahan itu jadi membuat sensasional ya. Jadi masalah gitu yang tadinya mau nikah karena ada banyak skandal jadi ya itulah complicatednya gitu. Menghambat pernikahan itulah. Tantangan memerankan Rena apa? Aku bisa bilang ini karakter yang sangat berbeda banget karena si Rena ini kan sebenarnya dia anak tunggal. Gitu.
Aku tuh backgroundnya bertiga, aku anak tengah gitu. Jadi kalau mau lihat dari mau lihat background tuh udah berbeda banget gitu ya. Yang Rena ini sangat dikekang banget sama orang tuanya, sampai pernikahannya pun juga kan emang kemauan dan ambisi orang tuanya kan. Jadi memang kebebasan dia dan kemandirian dia tuh sangat dikukung banget gitu. Sedangkan kalau aku dari kecil tuh sama orang tua emang dipaksa untuk mandiri. Gitu, karena mungkin yang nggak diurusin bukan aku doang, karena masih punya kakak dan ada yang diurusin kan, jadi beda banget gitu. Masalah anak tengah ya. Betul, ya, anak tengah pula kan. Kakak anak tengah juga? Enggak, anak pertama. Tapi tahu lah ya. Aku anak tengah. Iya, relate lah. Pantas nyawanya kenceng. Iya, aku bilang emang anak tengah. Terus apa lagi selain itu yang secara karakter beda banget, dan di sini aku juga dituntut untuk bisa bermain musik dan nyanyi sih sebenarnya, karena bisa. Aslinya sebenarnya aku mengisi soundtrack di sini. Iya, itu dia. Aku pun baru tahu hari ini loh. Oh iya? Iya, padahal aku yang di sana tapi aku baru tahu. Aku pun juga ditodong. Tapi main musik juga? Sebenarnya emang dulu sempat main biola, belajar biola sama gitar dulu. Masih bisa sampai sekarang? Ya basic bisa lah. Jadi sebenarnya itu mungkin kesamaan ya, lebih kesamaan aku dan Rena kali ya. Kita sama-sama bermain musik dan ya nyanyi mungkin bagusan suaranya Rena. Iya, tapi bagus banget sih itu suaranya. Aku bahkan pas nonton tuh nggak ngeh itu suaranya Kak Clara. Jadi pas kalian nonton series itu itu tuh sebenarnya udah jadi OST-nya. OST dari rekaman Terlarang sendiri. Yes. Kalau Asel apa tantangannya di series ini? Tantangannya adalah aku kan di sini banyak yang kayak nyetuk-nyetuknya ya, banyak improve-nya. Jujur aku tuh masih agak takut kalau misalnya buat improve apalagi Kak Kevin itu orangnya kocak dan lucu banget, sedangkan aku orangnya gampang ketawa dan receh. Jadi pas awal-awal syuting day pertama kita aku masih kaku, nyatuin chemistry segala macam. Dan Kevin masih tuh lepas takut banget orangnya. Iya. Kevin tuh yang kayak ceplas-ceplos aja gitu. dan Kevin tuh yang WO juga? Iya, yang Kak Kevin. Dan pas udah mulai day one, scene pertama aku masih kikuk, yang kedua dia bilang udah lepas aja, sumpah harus pede, nanti malah kelihatannya jelek. Kalau misalnya akunya nggak pede dan aku nggak lepas, kelihatannya malah jelek, malah kelihatan banget acting gitu. Terus mulai saat itu aku jadi udah lepas aja, udah terbiasa. Jadi aku awalnya masih kaku sih. Ada yang ini nggak notice ini karakter ini cetak-cetuk aja nih gitu? Ada yang bilang aku grumpy banget sih, kayak aduh ini mata-mata mulu ya si Nina ya, kayak apa jadi dikeselin gitu. Tapi jadi lucu banget. Jadi kayak mereka berdua tuh jadi lucu banget, Kevin dan dia. Ya. Jadi yang kebingungan malah si Bayunya itu kan. Bayunya harus cool kan soalnya kan. Ini kenapa sih anak buah gue heboh sendiri gitu. Udah jam berapa nih? Kok belum datang? Baru satu episode nonton. Jadi mesti tahu. Nah, tapi yang bikin akhirnya gue juga kaget pas di premiere itu nonton, ternyata rekaman Terlarang itu bukan rekaman politik. Keren yang di bayangan gue tuh ketika nonton, jangan bapaknya Teko Rifnu kan lagi kan? Iya. Apa ada politik gimana nih, ternyata sebuah adegan kan gitu tuh. Karena gimana beradegan sama Maxim butuh ini nggak sih, sekarang ada namanya yang koordinator, intimate koordinator koreografi gitu ya. Sebenarnya itu didiskusiin banyak banget sama direkturnya sih, Bu Dina. Dan diskusi sama Maxim juga tentunya ya. Karena kan kita biar sama-sama tahu nyamannya gimana, di mana gitu, batasannya di mana. Jadi pas menjalankan adegan itu juga sama-sama nyaman dan sama-sama udah dilakukan karena kebutuhan shotnya seperti apa gitu. Jadi akhirnya kita mengikuti kebutuhan shot yang diinginkan sama direkturnya dan untuk WTV-nya juga gitu. Secukupnya seperti itu gitu. Emosinya seperti itu, intensitasnya seperti itu. Karena kan rekaman itu akan menjadi kayak apa ya? Benang merah dari setiap episodenya gitu. Jadi bukan mau dibuat cuman kayak asal adegan aja, tapi memang itu benang merah, adegan penting gitu loh malahan. Gitu. Nah itu udah rekaman yang dimaksud. Iya. Gitu. Dan ini nggak ditawari body double gitu nggak sih kalau untuk? Pas adegan itu enggak, karena kita shotnya juga cuman 1 apa 2, cuman shotnya terbatas banget sih. Dengan orang yang ada di lokasi syuting itu juga cuman director dan DOP-nya. Jadi emang close set jatuhnya tuh namanya, tertutup lah gitu, dan hanya bisa ditonton pas di series itu aja gitu. Nggak ada yang tahu kecuali the director and the DOP.
Berarti berapa orang? Berarti cuma 2 kru? 2 sama yang kita. Berempat berarti ya? Berempat jatuhnya. Berempat doang. Dan setelah di episode tayang, gimana respon dari penonton saat itu? Penonton tuh malah lebih banyak komentarnya ke kasus-kasus yang relate dengan saat ini ya, kasus politik ya. Iya, karena ya itu dia yang banyak cocokologinya itu gitu. Ini mirip kasus ini mirip dengan karakter ini. Padahal kita untuk membangun karakter yang kita mainkan tuh kita nggak menyinggung atau mengangkat sebuah karakter tertentu gitu. Tidak menyinggung satu pihak tertentu ya. Emang ini kasus yang deket dan bisa dijadiin relate sama banyak orang aja sih sebenarnya. Iya. Ini syutingnya kapan? Syutingnya tuh bulan Agustus ya. Sampai mikir. Iya baru-baru ini Agustus, September. Iya baru banget tahun ini. Makanya emang bertepatan banget ya tayangnya. Politik lagi memanas, kita panasin. Kita makin panasin. Kasih api yang banyak, kasih bensin yang banyak. Tapi kalau buat Asel serunya ketika syuting di sini apa nih, kan yang lain banyak serius kayak kamu banyak adegan lucunya nih. Banyak banget sih, karena ini pertama kali aku dapat project bareng sama senior. Sebelumnya aku kan sama anak-anak kecil kan. Terus sama orang tua juga. Sekarang. Kan sebelum anak kecil. Sekarang sama orang tua gitu loh. Enggak, masa anak kecilnya benar-benar 2012 Kak. Oh ya? Kayak anak kecil semua Kakak tahu. Generasi Alpha. Alpha. Benar. Oh ya Alpha ya. Kalau kamu masuknya apa? Gen Z? Aku Gen Z. Aku juga Gen Z. Aduh, Gen Z. Oh berarti belum Aura, Big L belum lah ya? Yang tapi ini. Tahu kalau itu nggak tahu yang gini-gini kan. Iya. Tahu aku. Astaga. Terus jadi gimana dengan banyak senior? Karena di satunya sama senior, tapi karena kita di base camp juga saling ngerangkul, saling dekat satu sama lain dan saling ngobrol, jadi sebenarnya nggak sekaku itu sih. Buat akunya pun juga berasa dirangkul dan ditemenin. Paling bikin momok Asel sama ketemu siapa di lokasi? Momok apa ya? Takut sempat deg-degan. Oh, sempat agak takut tuh sama Om Livnu ya. Sama Om Livnu, tapi di Next Project bentukannya dia jadi bapak galak. Aku. Iya, kan Leo kan. Oh, di Next Project. Leo tuh maksudnya apa? Zodiak ya? Iya, Zodiak kan Leo kan kayak singa gitu. Vibes-nya galak gitu ya. Iya, terus kayak mau nerekam gitu, kayak melompat pas lihat aku. Bang Rifnu adalah orang yang paling kelihatannya tuh kayak galak aku, tapi suka bercanda banget, suka iseng. Even lagi take, mukanya serius gitu ya. Tiba-tiba ada aja yang dilakuin, dia tiba-tiba nyodorin apa gitu ya. Ceritanya kita lagi adegan lihat handphone, tiba-tiba dia slide ada muka orang kayak lagi selfie gitu yang konyol. Tiba-tiba kayak sambil adegan gitu dia sambil nyodorin. Kan kita sebagai lawan mainnya kayak wah. Tapi muka datar. Iya, tapi mukanya kayak mau menerkam. Kita sebagai lawan mainnya kan kayak oh my god, sebel banget sih. Tapi berarti susah nggak ngebedain di mana kapan dia on karakter sama yang biasa aja? Enggak sih, kalau sekarang jadinya semua yang Om Livnu lakuin jadi kocak aja. Jadi lucu aja. Tapi aku awalnya takut banget, kayak takutnya tuh takut salah karena bisa acting sama senior. Ternyata Tante Sita juga baik banget, Tante Wanda baik, terus Om Willy juga baik. Itu senior banget sih. Iya, itu senior. Itu senior banget sih. Bener kan, aku nggak salah dong ya. Gitu. Even buat Clara pun tuh senior loh. Itu senior. Nah makanya. Om Willy Dozen soalnya kita ngomongin loh, Bu Sita gitu yang legend juga gitu. Aktor laga. Iya. Nah gimana kalau yang punya scene banyak kan Clara sama Mas Rifnu dan Mbak Sita? Aku tuh karena sama Bang Rifnu udah kenal lama, kita udah berapa kali project, jadi akhirnya mungkin nggak setakut itu juga ya, nggak sekaku itu juga karena udah tahu juga. Kalau sama Bu Sita, aku tuh malah bilang sama Bu Sita, Bu, I'm a big fan of you loh. Karena aku nonton dia di seriesnya Netflix itu. Oh iya sama lagi. Itu keren banget, dia styling banget. Juga ada Om Rifnu loh. Ada, tapi maksud aku karena aku kenal Bang Rifnu sebelumnya kan. Oh, kalau Bu Sita kan aku belum bener, pernah ketemu di project lain. Jadi kayak masih kayak ada jarak dan aku masih ngeraba orangnya kayak gimana. Ternyata kita langsung klop banget kita karena sama-sama satu zodiak yang sama. Ngomongin Virgo. Apalagi kita langsung match banget, satu frekuensi. Ditawarin kerupuk nggak sih kita? Iya. Lucu banget. Pick up line pakai kerupuk dong. Unik ya, menyatukan karakter zodiak dari tadi. Zodiak makanan gitu kan. Makanan, berarti syutingnya nggak orang mungkin seberat itu dong kan?
karena politiknya. Percayalah, ini ceritanya doang yang berat, tapi di lokasi syuting kita cuma hahi doang. Kita hahi doang. Bahkan kita yang pas kita pernah pulang lumayan pagi, itu kita masih sempat-sempatnya pesan makan dan kita ketawa-tawa kita bareng-bareng gitu. Yang ini yang last day juga, itu kita udah capek banget dari pagi, tapi kita masih sempat ketawa-tawa. Kita subuh-subuh tuh foto yang di tangga itu masih bisa ketawa-tawa cuma gara-gara apa sih perkara? Itulah pokoknya sebuah adegan. Buka dong. Biasa kayak gitu kan. Enggak kebuka lagi. Ya enggak kebuka. Terus kayak terus itu adegan lumayan penting ya sebenarnya ya. Oh itu pas take. Dan kita karena udah capek kali ya gitu juga kan, kayak kok enggak kebuka nih gitu. Itu udah mau subuh ya, Kak? Udah mau subuh itu. Itu udah mau subuh banget, udah ada orang alunan-alunan surat-surat gitu kan di masjid. Oh iya. Ini enggak kebuka, terus ini cuma satu. Pokoknya banyak deh di situ bikin ketawa banget. Siapa yang icebreaker di lokasi syuting? Biasanya Kevin sih, emang Kevin sih. Dia relax dan on and off set tuh pasti emang icebreaker dia ternyata aslinya karakternya. Datang aja tuh bisa senyum-senyum loh. Padahal kayak gak ada apa-apa gitu. Baterainya gak pernah habis? Gak pernah. Aku gak pernah lihat dia. Kayak dia ngantuk juga. Dia disuruh jogging situ juga bisa. Mau gitu kayak abis tidur nih. Seaktif itu deh. Seaktif itu anaknya. Tiba-tiba ngajakin main game. Tiba-tiba ada aja deh pokoknya. Dia marah aja lucu menurut gue. Iya. Dia marahnya lucu loh. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Itu dalam karakter atau? Sama aja. Dia di series tuh dia di asli. Dia kayak memainkan dirinya deh. Iya bener banget. Tapi yang senior juga bisa diajak main bareng atau mereka udah kita udah lelah nih udah. Yang mana? Yang senior. Oh iya, mereka pun juga ikutan main sama kita karena mereka jenuh gitu. Bisa ikutan main. Hiburan anak-anak ini. Ngobrol semuanya. Berapa lama sih syutingnya? Syutingnya tuh sebulanan ya? 30-an hari lah. 30-an hari. Ini untuk berapa episode series sih? 6 episode. Itu kan satu seriesnya lumayan panjang ya, 34. Lumayan. Itu berarti gimana sama reading dan syutingnya berarti emang dalam banget, karena yang gue rasa pas nonton tuh puas sih, maksudnya jadi nggak terlalu cepat, jadi gue bisa ngerti di episode pertama tuh setiap karakternya kayak gini. Apa emang untuk readingnya kita lumayan. Readingnya tuh berapa lama ya? Kayaknya semingguan ya? Iya lumayan cepat. Lumayan cepat sih, semingguan sih. Jujur aku datang pas ini sih. Sebelum big reading. Iya. Sebelum big reading aku datang terus baru big reading. Dia kayaknya lebih dikit lagi nih. Iya. Kayak persiapannya cukup singkat. Tapi kalau selama proses syutingnya juga apakah sedalam itu buat karakternya, diskusinya? Jadi karena memang waktunya singkat, untungnya tuh kita dipegang sama Budina. Budina itu kan emang anak film banget ya. Jadi dia tahu lah cara meng-create karakter gitu, bahkan setiap shotnya pun juga dia udah bisa konsepin gitu, bener-bener thoughtful banget. Nah untuk setiap karakter pun juga setiap scene-nya kalau memang dia ngerasa nggak dapet pasti akan diulang. Jadi setiap scene tuh akan benar-benar digodok abis sama dia sampai mendapatkan karakter dan emosi yang diinginkan. Betul. Gitu. Capek sih capek, cuman hasilnya ya akan jauh berbeda ya sama yang cuman oke kelar gitu. Ini benar-benar diperhatiin banget sama Budinanya. Begitu ditawarin sama skripnya terus karakternya, kesan pertama kalian apa dengan karakter masing-masing? Aku inget banget aku nerima aku malu ngomong ini. Aku nerima ini karena ada Kak Clara. Percaya nggak? Kakak percaya nggak? Nggak percaya lagi. Jadi kan ini udah ngomongin loh. Nggak pernah. Aku malu tuh. Jadi kayak 3 hari kemudian casting directornya nelpon kayak Ashel mau nggak gini-gini, terus aku nanya yang main siapa aja. Clara Bernadette, oke guys, aku terima, gak usah casting, ayo Kak langsung, kapan reading, dan itu aku baru selesai project juga kan, kayak enggak, karena emang masih ini sih kan, start gitu loh, masih kayak takut. Gimana pas ketemu di lokasi pertama kali? Pertama kali lama banget, terus kayak, oh my god Kak Clara. Kalau ketemu kikuk gak gitu? Kikuk. Enggak sih. Karena aku langsung lagi-lagi mendekatkan diri ke pemain dengan cara makanan dan minuman. Iya. Mau pesan apa? Aku pesenin. Bener. Aku anaknya nyemil banget soalnya. Aku pesenin aku matcha juga. Iya matcha. Kayak kamu mau apa minumannya gitu. Keinget banget, berarti emang kesan sekali. Iya. Wah banget itu yang pas kita lagi syuting di rumah. Iya di rumah. Itu kan syuting pertama kamu deh kayaknya. Iya itu syuting pertama aku, itu day one aku. Terus gimana kesan pertama ketemu Clara aslinya? Kayak aku juga baru selesai ini, aku pernah nonton
teaternya Tante Sita kan. Jadi aku tuh ngeliat orang-orang di sini tuh kayak starstruck aja, ngerti nggak sih, kayak ini orang yang biasa aku lihat di layar gitu. Asli. Tapi aku pun gitu sih, masa pertama kali masuk industri ini juga ngeliat orang-orang yang biasa aku tonton tiba-tiba ketemu di lokasi tuh kayak oh my god, is this real gitu loh. Iya, sama. Kayak gitu pasti. Masih ada kayak kagum-kagumnya, terus mungkin bingung mau gimana, takut salah, takut gitu gak sih, kayak takut salah, ntar dia takutnya keganggu sama gue gitu. Apalagi ini aku kan baru tahun ini kan mulai kayak syuting gitu, jadi aku ngeliat aktor-aktor atau aktris-aktris tuh masih yang ini beneran nih gue dulu nonton terus sekarang main bareng gitu loh. Masih ada kayak gitu, aku sering banget kayak gitu ya. Kalau Clara gimana kesan pertama dengan karakter Rena? Dengan karakter aku, pas aku ngebaca, sebenarnya ini lumayan bisa dibilang karakter yang bikin aku lumayan deg-degan sih. Deg-degan dalam arti, karena aku tuh gak pernah dapetin karakter yang, Rena tuh feminim banget ya sebenarnya ya. Dia tuh feminim dan, apa ya, karena dia anak satu-satunya, akhirnya dia kemandiriannya sangat dibatasin banget gitu. Jadi untuk aku, dengan background aku yang seperti tadi aku bilang gitu ya, aku tuh pas ngebaca, ini ngejarnya agak susah sebenarnya. Ngejar agak susah dalam arti, yang aku itu dari kecil udah sangat dibebaskan untuk mandiri, versus Rena yang sangat dikekang. Jadi tuh pas aku bermain karakter Rena, banyak banget hal-hal yang aku batasi gitu. Secara emosi, secara gerakan, mungkin secara keinginan karakter gitu, yang ngebuat aku akhirnya wahana bermain aku tuh kecil, sempit sebenarnya Rena itu, karena dia tuh meledaknya di dalam kan emosinya kan. Kalau kalian nonton tuh pasti berbeda sama pasangan aku si Roy itu, Dendi, yang emosinya itu dikeluarin. Jadi aku dapat karakter yang seperti itu, terus dapat pasangan yang seperti itu nantinya, itu sangat challenging juga buat aku memainkan karakter ini dan mendapatkan lawan main yang sangat berbeda banget karakternya sama aku untuk penyesuaiannya kan jadinya. Itu sih. Kayaknya si Rena juga nggak punya keinginan sendiri untuk bergerak, kayak dia apa tuh diarahin sama orang tuanya. Iya, diarahin, kayak sangat terkukung banget gitu. Makanya pas aku baca, wah ini tuh susah sebenarnya buat aku gitu. Tapi ya itulah tantangan aku dalam bermain. Gimana ngedapetinnya, butuh ini nggak, mungkin aku lumayan nyari referensi dalam arti siapa ya teman aku atau orang terdekat atau film yang pernah aku tonton yang kira-kira bisa aku bayangin gitu merepresentasikan karakter Rena ini sendiri biar aku dapat gambarannya. Akhirnya aku dapatlah suatu sosok di mana aku bisa lihat sosok ini memang merepresentasikan karakter Rena. Jadi akhirnya aku ngambil lah garis besarnya karakter ini, orang inilah untuk karakter aku. Tapi aku cocokin dengan akunya gitu. Jadi biar akhirnya nggak maksa. Dan aku diskusiin ke director. Dia kayak gini nggak Bu? Dia gini. Akhirnya dikulik juga per scene-nya. Yang ngebuat akhirnya setiap scene itu digerakin dari pemahaman aku beserta hasil diskusi dengan direkturnya. Gitu. Kalau dari secara bukan background keluarga tapi secara pribadi, apa yang kayak nggak mungkin Clara banget yang ada di Rena? Aku anaknya lumayan kalau nggak suka ngomong sih. Oke. Gitu, dan itu yang ngebuat aku jadi harus membiasakan apa-apa mendem untuk karakter ini kan. Gitu. Aku orangnya termasuk lumayan kalau nggak suka yang ngomongin. Akhirnya kita bisa mendapatkan solusi bersama-sama. Beda sama Rena yang kalau ada masalah tuh kayak gue telen deh, gitu loh. Gue telen, gue resapin, gue terima. Berbeda banget input dan outputnya jadinya. Secara emosional capek nggak meranin Rena? Lebih capek karena beratnya di dalam, beratnya di dalam dan kayak lumayan pressure-nya di dalam dan pikiran semua kan. Dibandingin yang aku biasanya mengeluarkan gitu. Kalau Asel happy aja berarti menjadi Nina. Happy aja. Bukan ada kejadian lucu kemarin kayak gitu syutingnya. Aku sempat syuting, terus scene sama Kak Tata sama Kak Kevin. Abis itu scene dialognya Kak Clara panjang banget nih. Aduh itu lucu banget. Kira-kira segini lah, segini. Itu udah time belum. Dialog Kak Clara segini. Aku cuma segini. Terus aku ngulang-ngulang nih dialog aku. Habis kayak aku padahal kan di situ cuma having fun doang karena aku ngerasa kayak ya udah aku di situ cuma nanya keadaan Mbak Rena gimana dan segala macam. Terus Kak Clara kayak
Ashel, kamu latihan apa? Dialog kamu cuma segitu aja. Aduh, terus kayak gitu panik semua di situ karena emang itu syuting under pressure banget sih. Itu syuting under pressure banget sih. Jadi emang aku datang di situ buat having fun. Nggak, jadi gimana? Kamu salah dialog atau? Enggak, jadi kayak jadi gini sebenarnya lagi kita semua tuh tiba-tiba kayak ada miskomunikasi, dikasih taunya tuh scene berapa, tiba-tiba scene kita lah yang panjang banget. Iya, itu panjang banget. Dan itu nggak ada waktu untuk bener-bener menyerap si scene dan dialog itu gitu. Aku kira dengan scene yang panjang itu kita tuh diambil tiba-tiba 4 scene berentet. Iya, 4 scene berentet. Kan aku mikir, oh ada Ashel, ada Kevin, kita bisa sharing lah dialognya gitu kan, kebersamaan. Pas aku baca, Rena. Loh, bentar dulu nih, yang lain dialognya kemana? Gitu kayak, itu panik sih langsung sih. Itu panik 4 halaman dan dialog aku cuma kayak gini. Jadi gimana Mbak? Iya, tapi dia ulang-ulangin berkali-kali. Jadi gimana Mbak? Aku sampai ngomong, kamu ngafalin apa sih? Pak cuma kayak jadi aku panjang, aku yang harus ngafalin. Tapi di situ lucu banget karena kita semua lagi panik, lagi under pressure, terutama Kak Clara ya. Tapi kita masih bisa ketawa-tawa, Itu kocak sih. Ditambah Kevin lagi. Iya. Dia menambahkan gerak-gerakan yang menurut aku nggak perlu gitu kayak. Tapi dia lucu, emang karakter dia kan suka lucu kan, break the ice. Jadi gerakan dia tuh jadi break the ice itu gitu loh. Okay. Nah jadi susah nggak tuh ketika situasinya justru harus tegang gitu. Harus tegang, tapi sebenarnya nyaman juga buat kalian buat menertawakan itu. Buat Clara susah nggak? Aku akhirnya jadi ketawa sih. Jadi ketawa. Jadi ketawa sih. Akhirnya ngulang gara-gara aku ketawa juga. Tapi gue ketawain dulu kali ya nih ya. Dialog yang kalau bisa ditahan untuk dialog sepanjang itu malah ngeblank nanti kayak aduh gue mau ketawa gitu kan. Jadi kita ketawa dulu. Ya, itulah ya lika-liku persyutingan. Ada komedinya. Tapi seseru apa kalian ketika mendapatkan tadi lika-liku, mendapatkan hal yang mungkin kayak serius banget, tapi harus diketawain. Itu banget. Semuanya jadi lebih ke memorable ya. Jadi akhirnya kayak aku tuh selalu seneng dapat setiap project baru tuh ketemu orang-orang yang sangat menyenangkan, akhirnya jadi keluarga baru sih. Itu yang akhirnya jadi berkesan banget syutingan itu gitu. Kalau buat Ashel tadi mention kan banyak senior di project ini. Apa aja yang kira-kira udah diajarin ke kamu nih, share kayak gini, ada yang kayak gitu nggak? Banyak banget, karena yang aja? pertama ya aku kan juga ngelihat aktingnya Kak Clara, Maxim, Karol, terus senior-senior yang lain. Maksudnya tanpa mereka ngasih tahu aku juga punya kesadaran diri buat ngelihat akting mereka, gimana cara mereka berdialog, terus gimana juga improve nggak berlebihan, dan gimana cara acting yang tenang gitu. Kadang aku juga kalau acting masih suka deg-degan soalnya, tapi aku ngelihat semua orang pasti juga pernah ada di posisi aku gitu. Iya. Orang yang pernah 10 tahun kan juga pernah ngerasain setahun dulu gitu. Jadi pas aku ngelihat mereka bisa sehebat ini, bisa setenang ini. Enggak, itu cuma luarnya aja, aku deg-degan kok. Enggak, tapi kan dia sangat tenang. Enggak, tapi gimana caranya kita bisa mengontrol ketidaktenangan itu aja? Iya gitu sih, tapi sebenarnya. Padahal tenang banget, padahal kayak motion yang gong banget, yang kayak ada apa, ada ini, ada itu. Tapi aku ngeliat Kak Clara kok tenang banget. Padahal jantung udah kayak bahkan yang lain masih take, Kak Clara tuh bisa yang kayak di belakang masih ngeliatin santai gitu. Padahal itu motion yang kayak dialognya panjang banget. Terus aku bilang, kok orang-orang bisa ya setenang ini ya? Aku tuh bisa yang kayak jalan gitu. Aku tuh masih ada gitunya. Udah gak tenang ya? Iya. Gimana kalau dari kacamata Ashel ngeliat Clara? Tenang banget sih. Padahal aku kayak abis ini dia nih mau dialog panjang banget dan susah nih. Kata-katanya pasti kalau aku bisa belibet. Tapi aku ngeliatin lagi duduk kayak tenang aja gitu, kayak tenang-tenang aja. Gitu, Kak. Itulah ya. Tapi enggak ya. Enggak kok. itu luarnya tapi ya. kok otaknya kemana-mana kayak astaga mati nih gue gitu, padahal dalam hati. Mati nih gue. Tapi keren sih. Tapi kalau dari Ashel pernah ada nih nggak di momen tiba-tiba kamu lagi sama senior kamu salah, terus akhirnya kamu gak enak? Alhamdulillah, karena aku senangnya Budina itu tipe orang yang bisa diajak ngobrol. Jadi emang ngobrol ya sebelum tag gitu. Ngobrol dan mau diskusi. Kayak misalnya aku sama kayak Kak Kevin pernah agak nggak srek sama kok ini begini ya. Dan itu langsung kita diskusiin, langsung kita omongin. Dan pada saat tag jadi
udah go on flow aja sih. Sama apa yang udah didiskusiin sebelum take. Kalau dari karena untuk Rena ini ada kamu yang apa namanya menyesuaikan gitu atau yang bilang kayaknya bagusan seperti ini deh. Diskusi pasti sih selalu setiap scene sama Budina. Pasti banget karena suka ada pengembangan di lokasi gitu kan. Karena kan kita belum tahu setnya gimana waktu reading kan. Jadi akhirnya itu berkembang lagi tergantung dari setnya, mungkin apa yang bisa dimainin dari ruangan itu yang ngebuat akhirnya pengembangan cerita biar ceritanya juga lebih mateng, lebih seru ditonton gitu, dengan emosi juga makin ya kita memberikan emosi yang dibutuhkan lah gitu. Kebawa nggak sempet si Rena ini ke diri Clara? Jadi lebih mendem loh, enggak deh. Jangan dong. Kasihan. Enggak, tapi emang setiap memainkan sebuah karakter pasti ada waktu sih untuk rilisnya gitu. Karena apalagi ini berlangsung selama sebulanan dan nonstop kan, setiap hari syuting gitu kan. Jadi pasti ada yang kebawa dikit tanpa tahu gitu, mungkin ya. Cuman ya dengan kayak ketemu keluarga lagi, ketemu teman-teman lagi, akhirnya balik lagi aja. Nggak lama lah ya, maksudnya enggak kok. Karena kan kalau dilihat juga kayak si Rena ini termasuk kayak beban banget dia hidupnya ya. Iya. Dan ini karena series ya, jadi mungkin nggak yang terlalu seintens film juga gitu sebenarnya. Jadi dengan total berapa? 6 episode. AB masih AB gitu nggak sih? Iya. Masih AB. Oke. Akan tayang setiap hari? Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Jam 18. Berarti seminggu 2 episode. Iya. Tapi ada AB-nya ya. Oh, ada AB-nya. Iya. Jadi kayak seminggu ceritanya 2A sama 2B gitu. Oke. Sekarang closing statement dari Clara sama Asel, apa yang dijanjikan dari series Rekaman Terlarang ini untuk para penonton yang mungkin udah pernah ngikutin, sekarang tinggal nunggu episode akhir, atau yang belum nonton masih ngekip nih. Apa nih yang dihadirkan? Apa ya, kita nggak mau janji palsu ya. Wah, janji palsu, langsung aja nonton. Iya, langsung aja kayak nonton sendiri nonton langsung di WeTV, yang pasti setiap episodenya akan semakin seru. Semakin deg-degan, makin tegang gitu. Makanya harus diikutin setiap episode sampai kelar. Iya. Biar deg-degannya ke bawah ya per minggunya. Kan gak enak kalau deg-degannya setengah-setengah gitu kan. Gimana tuh ya? Nanggung gitu. Biasa ngomong kayak gitu kalau serius. Ya, aduh. Iya lanjut kan? Bersambung lagi yang gitu kan. Dan sekarang betul udah episode ketiga. Ketiga masuk ke 4 kalau jalur cepatnya. Oke. Itu buat teman-teman Tribuners, nonton Rekaman Terlarang di platform WeTV, nontonnya di yang legal ya, di aplikasi. Yang legal dong. Ini karena banyak banget yang platform-platform gini yang kena bajak-bajak nih. Jadi buat teman-teman Tribuners, tolong nontonnya di tempat-tempat yang legal, disupport karya-karya lokal. Dan buat Asel sama buat Clara, thank you udah mampir ke Thank you so much. Makasih. Sukses buat seriesnya. Amin. Semoga trending terus sampai nanti akhir episode. Amin. Berarti kira-kira kalau 6B berarti akhirnya tuh di akhir awal bulan ya? Bulan Desember. November ini ya kayaknya. November ini kelar sih harusnya. Ntar lagi yang buat nungguin, ntar lagi full semuanya bisa langsung tonton di WeTV setiap hari Rabu dan Kamis jam 6 sore. Jadi thank you buat Tribuners sudah nonton konten Cipaling Seleb. Jangan lupa nonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Sampai jumpa, bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.